Qin Chen menundukkan kepalanya, matanya langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan melihat ke laut bencana abadi, dan 6 keinginan di istana. Terobosan sisi dalam latihan di depan Magic King. Ledakan. Saat berikutnya, lautan bencana abadi, yang awalnya sangat tenang dalam formasi langit terlarang 9 meter dan diselimuti oleh penjaga dosa, mulai mendidih dengan hebat dan tidak dapat dijelaskan. Di inti laut bencana abadi, Kaisar Abadi dan wanita bintang kegelapan yang menjaga tempat ini tiba-tiba membuka mata mereka, mengangkat kepala, dan memandang ke langit tak berujung dengan ngeri. Sungai induk dunia bawah, perlahan muncul. Dan cari Suyuan, debu, di istana inti yang diselimuti oleh 3 harta karun ini, Istana Siming, Bintang Dosa, dan Piano Iblis 6 keinginan, aura dosa mengalir ke seluruh tubuh. Sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat sungai panjang undet di atas kepalanya. Itu Chen, dia, di sungai mayat hidup dan membutuhkan bantuanku. Dengan gumaman, Chen Sisi tiba-tiba naik ke langit. Boom, dia membawa istana inti dan 3 harta karun di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Di matanya, lautan bencana abadi yang awalnya tergantung di dunia bawah bergemuruh ke langit, berubah menjadi bima sakti hitam yang perkasa. Dan tiba-tiba bersentuhan dengan sungai panjang undet di atasnya. Kepala, bagaikan sungai besar yang mengalir kembali, sungai yang panjang mengalir ke laut, lautan bencana abadi dan sungai panjang kematian menyatu. Tidak ada ketidakharmonisan sama sekali. 2 sungai panjang yang seharusnya benar-benar berbeda itu menyatu saat ini, dan aura yang mencapai langit segera meledak. Ledakan. Sosok Sisi membubung ke langit dan menyatu ke dalam sungai panjang undet. Sungai panjang undet tidak menghalanginya sama sekali, melainkan mengelilinginya seperti bintang yang menahan bulan. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak berujung dan tiba kerajaan mayat hidup dalam sekejap. Tempat inti muncul di sebelah Qin Chen. Ayo, carilah Suyuan Seh yang sepertinya memiliki resonansi dengan Yongji Nihai. Bab 5694 Putri Hades. Melihat sosok ini bersinar dengan cahaya ilahi warna-warni, semua orang yang hadir tercengang. Seseorang benar-benar memasuki tempat inti ini tanpa menyadarinya. Yang lebih menakutkan semua orang adalah lautan bencana abadi yang menyatu dengan sungai undet. Pada saat ini, lautan bencana abadi yang luas dan gelap naik ke langit, membentuk pilar hitam yang menghubungkan dunia bawah. Yang terlihat jelas oleh semua orang. Apa yang terjadi? Mengapa lautan bencana abadi permaisuri Ming Yue tidak menolaknya sama sekali setelah bersentuhan dengan sungai kematian? Mengapa? Tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Sungai undet sangat luas, tapi juga sangat eksklusif. Jika kekuatan biasa berani menghubunginya dengan gegabah, mereka pasti akan ditolak dan dijadikan sasaran olehnya tanpa pelanggaran apapun, seperti sungai panjang yang mengalir ke sungai. Laut, tempat segala sesuatu kembali, adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dan siapakah wanita yang tiba-tiba muncul? Sepertinya dia bisa mengendalikan lautan bencana abadi. Semua ini sepenuhnya di luar pemahaman dan kognisi banyak kaisar dunia bawah yang hadir. Chen. Di bawah cahaya warna-warni, Sisi menatap Qin Chen, dengan cahaya yang bergerak dan menarik muncul di matanya. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat wanita yang tampak seperti Dewi ini tiba-tiba bergegas ke pelukan Qin Chen, wajahnya dengan penuh kasih menempel di dada Qin Chen. Burung kecil menempel padanya, penuh cinta. Sisi. Qin Chen memeluk Sisi dan membelai rambut Sisi yang berterbangan, hatinya dipenuhi kebahagiaan dan kepuasan. Ledakan. Aura jalan besar pada kedua orang itu bergejolak dan menyatu satu sama lain, yang semuanya berdampak pada alam Kaisar Agung. Ketika aura dunia yang mengepul memasuki tubuh Qin Chen, itu juga memperkuat kekuatan dan cahaya Sisi tidak ada habisnya. Tidak jauh dari situ, mata Ning Muyao membelalak, dengan sedikit kesedihan yang tidak disengaja di matanya. Apakah ini wanita Tuan Qin? Melihat wanita dengan cahaya ilahi berwarna-warni dan sosok cantik di depannya, Ning Muyao entah kenapa, tapi ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatiku, yang menghapus kesedihan itu.
Apa yang terjadi? Kaisar Mingzang meraung. Dia benar-benar ketakutan dan marah. Pada saat lautan bencana abadi menyatu dengan sungai orang mati, dia samar-samar merasakan kendalinya atas sungai kematian. The Dead sebenarnya melemah. Kamu adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Tapi mengapa lautan bencana abadi ini bisa diintegrasikan ke dalam sungai Undead? Mengganggu kendaliku atas sungai Undead. Ini tidak mungkin. Kaisar Mingzang dengan panik memobilisasi asal-usulnya, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas sungai tersebut. Kendalinya atas sungai mayat hidup tidak berguna karena semakin banyak lautan bencana abadi yang mengalir ke sungai mayat hidup, kendalinya atas sungai mayat hidup terus melemah. Dan pada saat yang sama, penindasannya terhadap Xiao Xiao juga melemah secara alami. Sejumlah besar aura Yang Jian yang tidak tertekan mengalir deras ke tubuh Qin Chen dan Sisi, dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Apakah kamu belum mengerti? Qin Chen memandang Kaisar Mingzang dengan rasa kasihan di matanya. Apa yang kamu pahami? Lautan bencana abadi sebenarnya adalah anak sungai dari sungai orang mati. Qin Chen menghela nafas. Apakah lautan bencana abadi merupakan anak sungai dari sungai panjang orang mati? Mendengar ini, semua kaisar dunia bawah yang hadir tercengang. Bagaimana ini mungkin? Terutama murid dari 4 kaisar besar seperti Kaisar Wu Yueming menyusut hingga seukuran ujung jarum dalam sekejap. Mereka tahu asal-muasal laut kesengsaraan abadi. Itu dibentuk oleh permaisuri Ming Yue yang memadatkan kekuatan dosa yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah setelah mencapai Taoisme. Apakah ini mengejutkan? Qin Chen dengan lembut memeluk Sisi, dan kemudian memandang Kaisar Mingzang. Mingzang, jika Anda bersembunyi dalam kegelapan selama ini, Anda harus tahu bahwa Sisi sebenarnya adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Kaisar Mingzang memandang Qin Chen dengan galak. Sisi memiliki beberapa tebakan tentang identitasnya, dan bahkan semua yang telah dilakukan Qin Chen di Yongji Nihai, termasuk rencananya melawan Kaisar Wu Yueming dan lainnya, dia tidak tahu. Ada persepsi dan tebakan. Hanya untuk mengintainya sendiri, dia belum mengungkapkannya, karena menurutnya, keturunan permaisuri Ming Yue tidak cukup untuk mempengaruhi rencananya. Kata-kata Kaisar Mingzang membuat hati semua orang berdebar kencang, dan mereka semua memandang Sisi dengan heran. Wanita ini sebenarnya, keturunan permaisuri Ming Yue. Semua orang bersemangat. Pantas saja orang ini bisa mengendalikan lautan bencana abadi. Pada saat ini, banyak kaisar dunia bawah memandang Sisi dengan mata lembut dan penuh hormat. Sebagai pewaris pemimpin 4 kaisar besar yang telah memimpin dunia bawah selama bertahun-tahun, setiap orang memiliki rasa hormat yang tidak dapat dijelaskan kepada Sisi. Bayangan pohon yang terkenal. Tidak peduli bagaimana sejarah ditulis, kontribusi permaisuri Ming Yue terhadap dunia bawah tidak dapat dihapus oleh siapapun. Jadi apa? Qin Chen tersenyum, sepertinya kamu hanya tahu bahwa ibu Sisi adalah permaisuri Ming Yue, tetapi kamu tidak tahu siapa ayahnya. Ayahnya. Kaisar Mingzang mengerutkan kening dan melihat ekspresi Sisi tiba-tiba berubah, hatinya terkejut, dan dia kehilangan suaranya. Apa maksudmu? Ya, ayah Sisi adalah Dewa Hades yang telah menguasai dunia bawah ini selama bertahun-tahun. Dan Sisi adalah Dewa dunia bawah. Putri dunia bawah ini, putri dunia bawah dalam arti sebenarnya. Kata Qin Chen dengan percaya diri sambil menggendong Sisi. Ledakan. Dia dan Sisi sama-sama bersinar dengan cahaya ilahi. Aura menakutkan dan kata-kata agung itu mengejutkan dunia dan menyebabkan gemuruh di seluruh jalan dunia bawah. Dia, putri dunia bawah. Semua pikiran kaisar meraung, dan mereka semua memandang Qin Chen dan Sisi di sampingnya dengan mata tercengang. Ya Tuhan, Putri Hades. Tuan Mingshen dan permaisuri Ming Yue secara tak terduga. Semua kaisar hampir tertegun sejenak. Meskipun putri permaisuri Ming Yue memiliki status bangsawan, dia hanya dapat dilihat dengan sedikit rasa hormat oleh semua orang. Tetapi identitas putri Dewa Hades benar-benar tertinggi di dunia bawah. Alasan mengapa dunia bawah bisa berdiri di lautan kosmik saat itu justru karena keberadaan Lord Hades. Dia ternyata adalah Putri Hades. His. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia.
Ning Muyao memandang Sisi dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Chen, aku, Putri Dewa Hades. Sisi dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata dengan terkejut. Qin Chen mengangguk. Ia selalu berspekulasi tentang identitas ayah Sisi. Baru setelah Kaisar Mingzang terungkap dan membocorkan beberapa informasi barulah dia benar-benar yakin. Meskipun permaisuri Ming Yue sangat berkuasa saat itu, dia ingin membangun reinkarnasi independen di Laut Kosmik sehingga jiwa Sisi selalu dapat bereinkarnasi di alam semesta asli tanpa kembali ke dunia bawah. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh Kaisar Puncak? Bahkan Kaisar Mingzang saat ini takut dia tidak dapat melakukannya. Namun menurut informasi dari Kaisar Abadi, Permaisuri Ming Yue melakukannya saat itu. Karena ini bukan dilakukan olehnya, melainkan oleh Hades yang berdiri di belakangnya. Hanya Dewa Hades tertinggi yang dikabarkan yang dapat membentuk reinkarnasi kecil untuk Sisi di alam semesta asli selain reinkarnasi independen. Setelah Permaisuri Ming Yue menghilang ke dalam jurang, dia memecahkan penghalang antara dunia bawah dan jurang maut, memaksa masuk ke dalam jurang. Dan bahkan menyebabkan seluruh jurang menjadi panik. Kecuali orang kuat seperti Hades, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal seperti itu suatu hal. Tentu saja, ini selalu menjadi dugaan Qin Chen sebelumnya. Baru setelah dia memasuki sungai orang mati, bersentuhan dengan asal-muasalnya, dan merasakan hubungan unik antara kuasa dosa dan sungai orang mati, dia benar-benar yakin akan hal ini. Meskipun lautan bencana abadi dibentuk oleh Permaisuri Ming Yue yang memadatkan dosa-dosanya yang tak ada habisnya, sebenarnya itu adalah anak sungai dari sungai orang mati. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan bahwa Permaisuri Ming Yue dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang kuat. Petik 2. Bagaimanapun, sungai mata air kuning sebenarnya adalah anak sungai yang mengalir dari sungai Necronomicon kuno. Tetapi anak sungai ini telah menjadi mandiri dan tidak dapat dikendalikan melalui arah sebaliknya. Tetapi bahkan jika Anda mengendalikan sungai mata air kuning, Kaisar Nether bukanlah tandingan Permaisuri Ming Yue, bukankah menurut Anda itu aneh? Kata Qin Chen dengan tenang sambil menatap Kaisar Nether dan yang lainnya. Ledakan. Seperti guntur yang meledak. Kaisar Netherworld bergumam, ya, saya adalah pengontrol sungai Huangquan. Saat itu, di alam yang sama, saya akan dikejar dan dipukuli oleh Permaisuri Ming Yue. Ternyata laut bencana abadi Permaisuri Ming Yue lahir dari sungai orang mati, jadi itu masuk akal. Pada saat ini, pikiran semua kaisar dunia bawah tiba-tiba menjadi jernih. Tidak, itu tidak mungkin. Kaisar Mingzang berkata dengan marah. Jika laut bencana abadi Permaisuri Ming Yue adalah anak sungai dari sungai mayat hidup, bukankah itu berarti dia juga menguasai sebagian dari sungai itu? Tentang mayat hidup. Lalu aku diam-diam mengendalikan mayat hidup. Tentang Changhe. Ya, jika tebakanku benar, Permaisuri senior Ming Yue seharusnya sudah merasakannya sejak lama. Qin Chen mengangguk. Hahaha, konyol, cari Suyuan. Jika demikian, mengapa dia tidak membeberkan semua yang saya lakukan saat itu? Biarkan saya mengintai. Konyol, tidak masuk akal. Kaisar Mingzang meraung, jangan pernah memikirkannya. Hancurkan hati Tao saya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, apa yang saya katakan semuanya benar. Adapun mengapa Permaisuri Ming Yue tidak melakukan itu saat itu, dia pasti punya alasannya sendiri, tapi yang pasti adalah. Qin Chen melihatnya sambil mencibir. Kaisar Mingzang, karena Permaisuri Ming Yue berani menjadikanmu sebagai momok sampai sekarang, itu berarti dia tidak mengkhawatirkanmu sama sekali. Pasti ada tangan tersembunyi yang melawanmu di sungai ini dari Undead, tapi kamu tidak menyadarinya dengan penglihatanmu. Ini konyol, itu konyol. Kaisar Mingzang meraung histeris, wah, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa lepas dari akhir yang tak terhindarkan. Titik. Putri Hades, dia jelas-jelas adalah orang dari bumi, dan dia baru saja mulai menerobos Kaisar. Ketika Kaisar ini membunuhmu dan memurnikanmu, mari kita lihat apa lagi yang ingin kamu katakan. Kaisar Mingzang tidak lagi peduli dengan hal lain. Asal-usul Kaisar Dewa setengah langkah membara seperti badai. Hanya kamu, Qin Chen mencibir.
Tentu saja tidak. Kaisar Mingzang tiba-tiba memandang Kaisar Wu Yue dan berkata dengan galak, "Wu Yue, apa yang masih kamu sembunyikan? Orang ini tahu bahwa kamu berkolusi dengan abis, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya?" Bab 5695, saatnya mengantre. Kaisar Mingzang memandang Kaisar Wu Yueming dengan marah, dan kata-katanya mengejutkan semua kaisar dunia bawah yang hadir. Bahkan Qin Chen memandang Kaisar Mingzang dengan heran. Pertikaian. Tindakan Kaisar Mingzang kali ini justru mengungkap Kaisar Ming dari 5 gunung. Salah. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Mingzang berkolusi dengan Kaisar Wu Yueming, maka Kaisar Mingzang bisa saja secara diam-diam memberitahu Kaisar Wu Yueming tentang apa yang terjadi di Laut Mati dan Laut Bencana Abadi, dan tidak perlu melalui masalah seperti itu. Kaisar Mingzang seharusnya segera melompati tembok. Berbagai pemikiran melintas, Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak terburu-buru, dan He Sisi dengan panik menyerap jalan dunia dan dunia bawah, dan terus memperkuat aura kaisarnya. Sekarang dia tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu terus meningkatkan kekuatannya. Dengan Sisi dan Xiao Xiao di sini, menggunakan sumber sungai Undet dan patung batu Undet untuk menghentikan Kaisar Mingzang, Mingzang seharusnya menjadi kaisar yang cemas. Karena setelah Yu Sisi bergabung, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatan Laut Bencana Abadi untuk secara bertahap menekan kendali Kaisar Mingzang atas Sungai Orang Mati. Ketika Xiao Xiao sepenuhnya menguasai Sungai Orang Mati, Kaisar Mingzang pada akhirnya akan mengkhianati keluarganya dan ditinggalkan. Karena pengepungan oleh semua orang. Bagaimanapun, dia hanyalah Kaisar Dewa Setengah Langkah sekarang, dan dia menjadi Kaisar Dewa Setengah Langkah dengan bantuan kekuatan Sungai Mayat Hidup. "Kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong?" Di depan semua orang, wajah Kaisar Wu Yueming tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Mingzang, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah buru-buru mundur, menatap Kaisar Dunia Bawah 5 gunung dengan niat membunuh. Kaisar Dunia Bawah lainnya juga memandang Kaisar Dunia Bawah 5 gunung dengan kaget dan marah. Jurang Maut adalah musuh publik seluruh alam semesta. Berlindung di Jurang Maut adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh seluruh dunia bawah. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Kaisar Mingzang. Kaisar Mingzang dari 5 gunung buru-buru ingin menjelaskan. "Idiot!" Kaisar Mingzang dengan cepat menyela Wu Yue Mingdi dan menatapnya dengan marah. "Wu Yue, tahukah kamu mengapa kamu tidak bisa benar-benar mengendalikan dunia bawah selama bertahun-tahun, benar-benar menekan 10 istana neraka, dan menghancurkan dunia bawah? Bunuh Kaisar Dunia Bawah." Petik 2. Karena kamu terlalu bodoh, terlalu picik, dan terlalu sulit diatur. Anak itu sudah lama mengetahui kolusimu dengan klan Abis, dan sekarang kamu masih ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Apa yang paling harus kamu lakukan saat ini? Ambil saja inisiatif untuk bergabung denganku untuk menghadapi bocah-bocah itu, dan pada saat yang sama, perkuat dirimu sendiri. Karena begitu kaisar ini gagal, kamu pasti akan mati jika kamu kembali. Titik. Petik 2. Sungguh konyol kalau kamu masih berdalih. Wajahnya penuh kebencian, dan dia berkata dengan marah. Justru karena karaktermu yang ragu-ragu dan ragu-ragu, kamu tidak mencapai apapun sampai sekarang. Kaisar Mingzang menatap Wu Yueming. "Kaisar, kamu." Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka Kaisar Mingzang akan mengungkapkan hal ini saat ini. "Apakah kamu masih ragu-ragu?" Kaisar Mingzang memandang Kaisar Wu Yueming dengan marah. "Apakah kamu akan menunggu sampai anak laki-laki itu sepenuhnya mengendalikan Sungai Mayat Hidup sebelum mengambil tindakan? Jangan lupa bahwa semua yang ada di Gunung Jiwamu dirancang oleh anak laki-laki ini. Dia tahu segalanya di balik Gunung Hun Yue Anda. Jika dia secara paksa membersihkan reruntuhan dojo Gunung Hun Yue Anda di depan umum, Anda harus tahu konsekuensinya, terjebak adalah karena hasil karyamu. Apakah menurutmu orang ini akan memintamu untuk membalaskan dendam permaisuri Ming Yue?" Setelah mendengar ini, ekspresi Kaisar Ming Yue tiba-tiba berubah. Dia telah menghancurkan sendiri dojo Gunung Hun Yue sebelumnya.
Tapi itu hanya untuk mencegah orang lain menjelajahi dojo Gunung Hun Yue dan untuk menutupi lorong jurang yang terkubur jauh di dalam. Jika banyak kaisar besar di dunia bawah kembali ke dojo Gunung Hunyu dan menghabiskan waktu, mereka juga akan dapat menemukan bukti bahwa dia berkolusi dengan klan abis permaisuri Ming Yue, yang bisa menampung orang kuat manapun di dunia bawah. Tapi tidak mungkin untuk mentolerirnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tiba-tiba, Kaisar Wu Yueming sepertinya telah mengambil keputusan. Ledakan. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Pernyataan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung menyebabkan semua Kaisar Dunia Bawah yang hadir mengubah ekspresi mereka, terlihat ngeri, dan mulai banyak bicara. Apakah Kaisar Wu Yueming benar-benar berkolusi dengan klan abis? 5 Gunung Suci, mengapa? Kaisar Yama dari Istana ke-10 berkata dengan marah, tidak percaya. Kenapa? Bagaimana kabarmu, idiot? Tahu kenapa? Kaisar Wu Yueming melirik dingin ke Istana ke-10 Kaisar Yama. Sejak dia terungkap, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi. Ming Zhang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Hahaha, oke. Sekarang anak laki-laki ini bersatu dengan keturunan jiwa Sungai Mati dan permaisuri bulan gelap untuk mencoba merebut kendali saya atas Sungai Mati, bergegas dan bunuh anak itu dan yang lainnya. Begitu mereka mati, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melawan kaisar ini. Kaisar Ming Zhang segera memerintahkan. Ya, saat Kaisar Ming Zhang selesai berbicara, Wu Yueming sudah bergerak. Dengan ledakan, sosoknya seperti sambaran petir, langsung menjatuhkan beberapa patung batu undet dan meledak ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Nak, mati! Kaisar Wu Yueming berteriak dengan marah. Saat terbang, Wu Yueming di tangannya telah berubah menjadi gunung yang megah, dan dia menghantamkannya ke arah Qin Chen dan yang lainnya di depan. Ledakan. Rolling Mingshan menjulang tinggi di atas langit dan bumi, dan bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, menekan Qin Chen dan kelompoknya dengan kuat. Tidak bagus. Wajah Kaisar Netherworld berubah. Sungai Huangquan, pergi. Meskipun Qin Chen telah menerobos ke alam Kaisar Agung, dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, 4 Dunia Bawah. Bagaimana Anda bisa melawan Kaisar Agung? Dalam kecemasan, dia buru-buru mengaktifkan air Sungai Huangquan. Sungai Huangquan yang perkasa itu seperti sungai yang panjang dan bergelombang, tiba-tiba menyapu menuju Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Hah, keluar dari sini. Tapi ketika Kaisar Netherworld baru saja mengaktifkan air dari Sungai Huangquan, kekuatan mengerikan tiba-tiba turun. Kaisar Netherworld-lah yang berbalik dan meninjunya, segera meledakkan air itu. Sungai Huangquan yang dia ledakkan meledak di tempat, dan sungai air yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitarnya. Seolah mendidih, kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa menyapu, dan Kaisar Netherworld mengeluarkan erangan tertahan dan terjatuh kembali di tempat, dengan darah berdarah dari sudut mulutnya dan ekspresi ngeri. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bukanlah tandingan Kaisar Ming Zhang yang telah menjadi Kaisar Dewa setengah langkah. Aula ketiga, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera menghentikan 5 gunung suci? Kaisar Netherworld berteriak dengan cemas saat dia terbang terbalik. Itu hanya kolusi dengan jurang maut, lalu kenapa? Pemenang dan pecundang, sejarah dunia ini ditulis oleh para pemenang. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk bergabung denganku. Saat kamu membunuh anak itu, kamu dan aku tidak bisa. Bagaimana kalau mengendalikan dunia bawah ini bersama-sama? Kaisar Neraka Istana ke-10 ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan menyerbu ke depan. Tapi begitu dia bergerak, sebuah tangan besar menekannya. Dengan keras, tangan besar ini menekan Istana ke-10-nya. Hantaman melanda dirinya, dan aula ke-10 Kaisar Yama merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak, dan seteguk darah hitam muncrat. Hahaha, denganku di sini, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa menerobos. Kaisar Mingzang mengambil langkah maju dan langsung mengaktifkan mode yang tak tertandingi. Bum bum bum, dia meninju, dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Patung-patung undead terus-menerus diledakkan olehnya, termasuk Kaisar Netherworld dan Kaisar Neraka Aula ke-10. Yang juga dihadang di udara olehnya, dengan satu orang melawan ribuan pasukan.
Sikap seperti itu membuat semua orang berubah warna. Semuanya, kenapa kalian tidak datang dan membantu? Kaisar Netherworld mendongak dengan marah dan memandang Kaisar Netherworld lainnya di luar area inti di belakang. Saat ini, satu orang lagi akan mengambil tindakan, dan kekuatannya akan lebih besar. Ini, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka ragu-ragu. Awalnya, mereka datang ke sini untuk merebut sumber sungai mayat hidup, tetapi sekarang situasinya jauh melebihi ekspektasi mereka. Kaisar Mingzang telah menerobos Kaisar Dewa setengah langkah. Kaisar Ming dari 5 gunung berkolusi dengan klan Abis, dan Ming Yue Permaisuri dan keturunan Hades muncul. Satu persatu perubahan tersebut membuat semua orang merasa sedikit bingung. Sialan, apa yang perlu diragu-ragukan? Kaisar dunia bawah 5 gunung sebenarnya berkolusi dengan klan Abis. Apakah kamu benar-benar ingin melihat klan Abis mengambil alih dunia bawah kita? Raungan kemarahan tiba-tiba terdengar dari kerumunan, dan Kaisar Si Huanglah yang tiba-tiba bergegas keluar, bunuh, hentikan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dan selamatkan sang putri. Semua orang bingung. Namun, sebelum Kaisar Si Huang bisa masuk, api hitam yang menakutkan tiba-tiba turun dan langsung menyelimuti Kaisar Si Huang, menjatuhkannya dengan keras. Kaisar Api Hitam. Pupil semua orang menyusut saat melihat orang yang bergerak. Si Huang, kamu ingin ikut campur dalam perang? Ini konyol. Kaisar Api Hitam menyipitkan mata ke arah Kaisar Si Huang dan berhenti di depan tempat inti. Api yang mengerikan di jalan itu membubung, menghalangi semua orang. Kaisar Api Hitam, kamu berani menghentikanku. Aku mengerti, kamu adalah bawahan Kaisar Ming dari 5 gunung. Kaisar Si Huang memandang Kaisar Api Hitam dengan marah. Jadi, kamu sudah tahu tentang kolusi 5 gunung dengan jurang neraka klan. Dalam hal ini, temukan Su Yuan M untuk dibunuh. Boom! Kaisar Si Huang sangat marah, berubah menjadi batu besar, dan membantingnya ke arah Kaisar Heian. Kaisar Heian mencibir. Kaisar Si Huang memiliki identitas kuno, tetapi tingkat kultivasinya rata-rata semua. Dia mencoba untuk memblokirnya, tapi dia terus menerbangkannya, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya di tempat. Kaisar Si Huang dengan marah memandang kaisar lain yang tidak bergerak, dan berkata dengan marah, dasar idiot, apakah kamu tidak melihat situasinya dengan jelas? Sekarang adalah saat paling kritis untuk mengantri. Jika kamu salah, kamu mati, jika kamu berdiri benar, kamu hidup. Semua orang masih terpana. Mengapa kamu tidak membunuh Kaisar Api Hitam? Petik 2. Berbarisan. Semua orang terkejut. Kaisar Si Huang awalnya mempunyai ide ini. Apakah dia keturunan permaisuri Zhan Mingyue? Tetapi saat ini, serangan Kaisar Wu Yueming telah tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya, dan Gunung Wu Yueming yang menjulang tinggi runtuh dengan tekanan yang menakutkan. Kamu. Melihat pemandangan ini, murid Kaisar Si Huang menyusut, sudah berakhir.